Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, siapa yang menghentikan segala kegiatan, segala aktivitas, dia berjalan ke masjid, masukkan kaki kanan, diawali dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu sholat 2 rakaat, kata Nabi, fashradu lahu bil iman. Saksikan bahwa orang tersebut punya iman. Mudah-mudahan dengan jumatan pada hari ini meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga terus mengalir kepada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ada 2 amal saleh yang boleh kita kerjakan, pasti Allah bersama kita. Satu, takwa, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kesempatan singkat ini kami akan menjelaskan tentang makna takwa. Karena dalam Quran itu takwa itu punya posisi yang luar biasa. Di saat saya Bapak hadirin berangkat haji atau umroh, rasa takut bahkan ditakut-takuti. Ada kesan haji dan umroh adalah arena pembalasan Tuhan, sehingga banyak yang tidak mau haji atau umroh. Sebetulnya itu keliru. Haji dan umroh itu menjemput ampunan Allah. Ternyata ketika kita gelisah, takut mau berangkat haji atau umroh, bekal yang utama adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketika orang itu bangga dengan ormasnya, mungkin dengan turunannya, mungkin dengan sukunya atau partainya, ternyata di hadapan Allah yang dilihat adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat sukunya apa, mazhabnya apa, ormasnya apa, orang mana, dan yang lainnya. Di hadapan Allah yang dilihat adalah ketakwaan. Bukan hanya itu, ketika kita berkurban sapi, domba, besar, kecil, ternyata dalam Quran innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketahuilah Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Dan baru saja bulan Ramadan kita lewati, semua aktivitas Ramadan, ceramah subuh, mungkin ada kajian habis tarawih, ada iktikaf, ada kajian yang lainnya. Muara terakhir dari aktivitas Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata takwa ini juga jadi syarat utama Al-Quran jadi pedoman hidup. Ketika Quran susah menyentuh hati kita, susah jadi petunjuk buat kita, dalam Quran ternyata syarat utama Quran jadi petunjuk, jadi pedoman hidup adalah takwa syarat. Hudal lil muttaqin. Quran itu adalah pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Bahkan salah satu syarat jadi pegawai, biasanya syarat pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa itu takwa? Asal kata dari waqo yakin ya. Artinya hati-hati. Orang yang bertakwa hidupnya hati-hati. Ala kulli ahyani, dalam segala aktivitas. Di rumah hati-hati, tempat kerja hati-hati, semua aktivitasnya dihiasi dengan kehati-hatian. Sehingga tindakannya al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu datang dari setan. Terlalu banyak orang yang ceroboh, itu kerugiannya bukan satu orang. Satu orang yang ceroboh, tapi yang wafat bisa puluhan orang.
Adzammu syukmun bighairi fa'il. Dosa itu membawa sial melakukan pelakunya. Kemarin yang meninggal kalau nggak salah 12 orang, kata polisi lalu lintas ini karena ngantuk di jalan. Sering kita ada tulisan, jangan nyetir ketika ngantuk, jangan ngantuk ketika nyetir. Apa maknanya takwa? Karena satu orang yang ngantuk itu bisa puluhan orang yang wafat. Hati-hati. Kita ke dokter, hati-hati. Ada seorang bapak tiba-tiba pingsan. Langsung istrinya kaget, telepon rumah sakit terbuka, 3 profesor disiapkan. Karena berharap banyak sama manusia, hidupnya kecewa. 3-tiganya salah analisis. 11 jam pingsan, dibawa ke Singapura. Pulang dari Singapura rekomendasi orang ini kemungkinan besar hanya bertahan 3 bulan lagi. Karena banyak saraf yang putus, obat yang diberikan itu salah. 1 minggu sebelum 3 bulan dia telepon saya, Ustaz ke rumah, menurut medis saya 3 bulan akan meninggal. Apa yang jadi masalah Pak? Saya minta supaya dapat husnul khotimah. Saya sempat 11 hari pingsan. Saya tanya, apa ketika pingsan yang dirasakan? Pak Ustaz kayak berkunjung ke akhirat katanya. Seluruh kelakuan saya yang kecil, yang besar, yang baik, yang dosa terbayang semua. Dan terus terang saya bukan orang yang bersih. Jadi saya ingin tobat sebelum wafat. Akhirnya dia bercerita tentang aset-asetnya. Saya bilang, aset bapak ambil 20%, keluarkan, kemudian zakat infak sedekah. Karena ada hadis mengatakan, wadaw bisadaqah. Segera kalian obati penyakit kalian, kegelisahan kalian, kekhawatiran kalian, rencana kalian, segera solusinya dengan bersedekah. Akhirnya 4 mobil ini dijual, tanah sawah dijual, diberikan ke anak yatim piatu dan orang-orang miskin. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Ternyata 1 minggu tidak meninggal, 1 bulan belum meninggal juga, 4 bulan belum meninggal juga. Akhirnya kontaklah ke tim dokter di Singapura. Saya masih hidup. Yang menurut Anda 3 bulan itu meninggal. Sudah 8 bulan saya masih hidup sampai sekarang. Terus dokter Singapura bilang gini, kamu berobat ke siapa? Dokter siapa? Saya berobat kepada sedekah. Karena non-muslim dokter itu, siapa itu sedekah? Misalnya dokter spesialis, dia bercerita dalam Islam ada ibadah sosial namanya sedekah. Kata Nabi, badiru bisadaqah, segera kalian bersedekah. Fa innal bala'a la yadhurru. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melantai sedekah. Jadi semakin sering kita bersedekah, bila ada bencana tidak akan terjadi, terhalang dengan sedekah. Itu hadis Nabi. Karena itu bila ada kesulitan apapun, masalah anak, masalah rumah tangga, rencana buntal sampai segala bersedekah. Saat itulah Allah akan membantu kita karena kita membantu orang lain. Wallahu bi'aunil 'abdi ma dama 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Diceritakan begitu konon kabarnya. 2 tahun berikutnya ke Singapura itu timnya alhamdulillah semuanya masuk Islam. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bila ada kesulitan, ada rezeki disisihkan, bukan besar kecilnya tapi ikhlasnya. Karena Allah menjamin dalam hadis kursi, riwayat yang lain dalam hadis Muslim, wallahu fi aunil 'abdi ma dama 'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Yang kedua, di saat dokter itu bingung, dokter ini analisnya beda, ini beda, ini beda, ini beda, kita bingung. Kata Nabi, wadaw wardokum bisadaqah. Segera penyakit kalian semuanya obati dengan bersedekah. Karena sedekah sedekah itu dokter. Kalau di Bandung Jalan Ekman kalau nggak salah, ada penyakit, ada rumah sakit Advent. Saat itu ada yang mau dioperasi, semua keluarga sudah ngumpul, dari rumah sudah berangkat semua. Tiba-tiba si bapak ragu, tim dokter jadi ragu. Akhirnya telepon. Kita gimana solusinya? Ini bapak saya jadi ragu, tim dokter jadi ragu. Sedangkan operasi butuh keikhlasan semua. Saya bilang depan masjid, depan Advent ada masjid Mungsol Kanas. Mungsol Kanas itu mangga orang salawat, kami suka salawat. Konon kabarnya termasuk masjid tertua di Bandung.
Saya bilang depan ada masjid, ada musola, masuklah ke situ. Terus apa yang kami lakukan? Berapa orang yang dewasa kalau ngumpul? Ada 19 orang. Sebelah sholat duha. Kata Nabi, inna bis sholati syifa'un. Dalam sholat duha itu ada penyembuhan. Setelah itu sisihkan rezeki, pergi ke Cembole, cari Wisma Putra, itu panti asuhan di situ, bersedekah di situ. Akhirnya alhamdulillah duha 4 rakaat, kemudian berangkatlah keduanya ke Jalan Cembole, bersedekah entah berapa juta. Kemudian wakil keluarga langsung memimpin doa, jadikan duha dan sedekah kami memperlancar ayah kami, kakek kami akan dioperasi. Beres semuanya, tiba-tiba si bapak bilang gini, bapak harus operasi. Alhamdulillah. Harusnya 12 jam, tiba-tiba 8 jam sudah beres. Istirahat 6 bulan, ternyata 4 bulan sudah sehat. Dari 7 orang tim dokter ada Nasrani 1 orang. Saya baru katanya operasi orang, kok selancar ini? Harusnya 12 jam, 6 jam sudah beres. Istirahat 6 bulan, 4 bulan sudah beres. Dikumpulkan keluarga. Apa yang kalian lakukan sebelum operasi? Jawabannya seperti yang di Singapura tadi. Kami sholat duha dulu, kemudian kami bersedekah. Siapa itu duha? Siapa itu sedekah? Dia ceritakan duha adalah bagian ibadah sunnah dalam Islam. Nabi mengatakan inna bis sholat syifa'un. Dalam sholat duha itu ada obat. Dan kami bersedekah ke anak yatim karena kami yakin ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Jadi satu saat sayang Allah kepada kita bukan lamanya berzikir, bukan lamanya berdoa, tapi karena kita menyayangi sesama. Akhirnya yang non muslim itu mempelajari Islam. Ada kabar terakhir 2 tahun setelah itu dia masuk Islam. Sekarang dia nyebar pada keluarganya di Maluku untuk mengajak kepada Islam. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi, wadahu magdukum bisadaqah. Segera kalian bersedekah. Segera kalian mengobati penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Bukan hanya itu, kalau kita sering bersedekah, boleh atas nama almarhumah. Dalam buku sunnah Prof. Said Sabiq, saya baca Nabi pernah berkurban dengan 3 domba. Domba pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza anni, ini dariku. Domba kedua, an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga, an ummati, ini atas nama umatku. Sahabat-sahabat bertanya setelah penyembelihan hewan kurban, ya Rasulullah, siapa dimaksudkan an ahli di situ? Kata Nabi, keluargaku yang telah wafat, mereka pun ingin berkurban. Karena itu aku berkurban atas nama mereka. Yang kedua, keluargaku yang hidup tapi tidak mampu berkurban, karena itu aku berkurban atas nama mereka. Jadi kalau kita ada keluarga sudah wafat, orang tua kita boleh. Kalau kurban terlalu besar boleh sedekah, ada canceling lewat. Masuk 10.000, niatkan, ya Allah, ini untuk almarhum ayahku. Nyampe. Jumat depannya ada 50.000, masukkan canceling masjid, ya Allah itu almarhumah ibuku. Nyampe. Terus apa hubungannya dengan hadis Nabi Damatan mu'adaman ingkota ilam min salasin. Apabila orang meninggal dunia terputus semua amalnya, ilam min salasin, kecuali 3. Sedekatin jariyatin, au ilmin yuntafa bihi, au waladin shalihin yad'u. Sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi semua yang meninggal terputus amalnya. Yang putus amal itu yang meninggal dunia, yang hidup masih nyali. Jadi kalau kita bersedekah atas nama almarhumah, nyampe, karena yang sedekah itu yang hidup. Makanya ada kewajiban setelah orang tua wafat mendoakan, bersedekah. Bahkan kalau ada rezeki, bikin bangunan atas nama almarhumah. Dalam Al-Quran, wa amal bayang fauna supaya kusufilah. Orang yang baik itu akan langgeng namanya, sekalipun sudah ada di perut bumi. Saya kemarin ke Telkom, ada gedung Catur Sudaryanto. Pak Catur sudah tidak ada, tapi karena orang ini sangat bermanfaat, ke Telkom abadi namanya. Saya ke Jalan Juanda, ada diklat kereta api Agus Suroto. Saya tanya Pak Direktur waktu itu, Pak Jonan, Pak itu siapa? Itu seorang masinis besar, usianya belum 40 tahun, demi menyelamatkan penumpangnya
sampai meninggal dunia, tapi gara-gara dia menyelamatkan penumpang selamat semuanya demi menyelamatkannya sampai dia wafat. Kami apresiasi, karena itu langgeng namanya. Wa amma mayyaqulna supaya kusubil. Orang yang baik, yang bermanfaat, langgeng namanya. Sekalipun sudah tidak ada di perut. Sampai sekarang kita ketemu keluarga besar Pak Ali Sadikin. Rupanya beliau punya kakak namanya Hasan Sadikin. Langgeng namanya, rumah sakit Hasan Sadikin. Dan yang lain. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ada rezeki tidak salah. Bikin bangunan atas nama orang tua kita, bikin sekolah, bikin jalan, rumah sakit dan yang lain. Kenapa? Itu bagian dari cara birrul walidain. Fadilahnya apa? Ketika terjadi azab kubur, ada beberapa riwayat yang menceritakan begini. Tiba-tiba karena banyak dosa itu disiksa setiap saat. Berhenti setiap kubur itu. Bagaimana? Kenapa kau berhenti menyiksaku? Kata penghuni kubur ini yang azab kubur malaikat munkar nakir, bagaimana aku menyiksamu? Sedangkan anak-anak mendoakan kepada sholat. Jadi kalau kita pada sholat Allahumma filahu wa rabbil hamduma kama rabbil syakiran, itu akan menghentikan sisa hukum untuk almarhum. Riwayat kedua, bagaimana aku menyiksamu? Sedangkan anak-anakmu bersedekah atas namamu, bikin masjid, bikin jalan dan yang lain. Riwayat yang terakhir, bagaimana aku menyiksamu? Sedangkan anak-anakmu menjarahi makam, berdoa di atas makam. Dalam hadis, man zara qabra abawayhi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, aw ahadim atau salah satu di antara keduanya, gufirlah, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba barang dan dicatat termasuk amal kebaikan. Nah, satu dari tiga adalah bersedekah atas namanya. Ada riwayat yang lain dalam hadis Ibnu Abbas, ya Rasulullah, ayahku sudah wafat. Riwayat yang lain, ayahku uzur sakit-sakitan, tapi dia ingin haji. Kata Nabi, fahaj anhu, hajikan atas namanya. Itu jadi dasar adanya badal haji. Sudah 3 orang lebih yang datang ke rumah saya ceritakan itu ingin memuaskan hujah. Saya bilang boleh badalkan haji. Oleh siapa? Orang yang sudah haji. Boleh keluarganya, boleh di luar keluarganya. Yang terakhir, ternyata waman jama khairan asala itu. Siapa yang nanam kebaikan pasti keinginannya akan tercapai. Ada anak satu-satunya, laki satu-satunya, semuanya 4. Itu nakalnya luar biasa. Sudah ke Tangerang sekolah anak nakal, alhamdulillah belum berhasil. Sudah dipesantrenkan kabur, nggak mau sekolah. Saya bilang, Pak, ada satu yang sedekah. Berapa banyak Ustaz? Silahkan terserah Bapak. Al-Quran mengatakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan kau sembunyikan tanganmu di pundakmu. Wala tabsutha kullal basti, jangan kau ulurkan tanganmu sampai habis. Jadi terlalu pikir jangan. Diberikan semuanya sampai keluarga istri anak tahu. Surat Al-Isra ayat 9. Jadi adanya sedekah bukan berarti lupa untuk anak dan istri, bukan. Jiarul lagi stop. Kalau itu berapa persen? Minimal 2,5%, maksimal 20%. Kemudian bisa undang atau mendatangi panti asuhan. Setelah itu Bapak minta doa kepada mereka. Siapa yang menggembirakan anak yatim miskin dan duafa, kemudian anak yatim miskin duafa mendoakan untuk yang menggembirakannya, doanya kal malaikat, seperti doanya para malaikat. Hanya bersedekah entah berapa juta, anak-anak panti berdoa, ya Allah jadikan sedekah ini jadi awal kesolehan putra si bapak ini. Semua mengaminkan. 3 bulan setelah itu, Pak Ustaz, alhamdulillah anak saya jadi mau Jumatan. Sedekah lagi, alhamdulillah sudah salat 5 waktu. Akhirnya tiba-tiba mau sekolah. Kami sudah besar, itu paket C, itu paket B, dan ujungnya kuliah. Dan sekarang alhamdulillah sudah S3 di Belanda. Saya merenung, itu yang dimaksud. Wa man zama khairan hasudaiqa. Siapa yang nanam kebaikan akan dikabulkan sudah keinginan. Semua pasti rindu. Kita ingin punya anak soleh. Dan anak soleh ternyata tidak cukup dengan sekolah yang mahal. Kalau sekolah mahal menentukan kesolehan, harusnya lulusan luar negeri soleh semua. Pesantren tidak cukup. Kalau tamatan pesantren jaminan soleh, harusnya tamatan pesantren soleh semua. Ternyata butuh energi sedekah. Itu yang kata Nabi, badiru bis sedekah. Segera kalian bersedekah.
fa innal bala'a la yataqatta. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melampaui sedekah. Karena itu semua punya cita-cita, punya rencana untuk mempercepat rencana kita terijabah. Sekali lagi butuh orang yang bersedekah. Dan ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya di saat lapang dan saat sempit. Mudah-mudahan di lapangan intinya, mari kita bersedekah. Insya Allah kita akan sehat, keinginan tercapai, dan insya Allah anak kita saleh dan salihah. Barakallahu lakum bil ayatil hakim innahu ghafurur rahim.